Dan tidak akan ada uang yang akan bisa membeli hukum. Mungkin mereka akan membeli beberapa waktu untuk mereka bisa ada di sana. Tapi saatnya uangnya habis, mereka tentu saja harus kembali. Mereka akan lari kemana, pasti akan tetap bisa digelar perkaranya. Halo Sightseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Para afiliator binary option, ada Indra Kents, Doni Salmanan, dan kalau nggak salah satunya ini dari Medan, saya lupa. Tapi kebanyakan dari Medan ya ini ya. Jadi mereka sepertinya mulai panik. Beberapa netizen ini menduga bahwa salah satunya yang saya sebut pertama tadi itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Alasannya sih katanya ada garis di jempol tangannya dan harus berobat ke Turki. Padahal saya punya teman yang punya ada garis seperti itu, hidupnya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi ya namanya kesehatan, kita nggak pernah tahu. Cuman kenapa harus ke Turki? Apakah ini hanya bisa disembuhkan di sana? Ataukah ini hanya satu-satunya negara yang tidak memerlukan visa? Bisa pergi kapan saja. Dan kenapa saatnya barengan dengan diumumkannya gelar perkara tentang kasus yang memang melaporkan dirinya ini tadi. Sehingga ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu saya, sepanik apa mereka ini. Salah satunya bahkan menghapus seluruh videonya di akun yang mengajarkan tentang trading. Beberapa yang lainnya bilang kalau pamit sudah nggak trading lagi. Nah, sepertinya mereka benar-benar panik dan ketakutan. Dan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan langsung lihat dengan kartu yang pertama. Mereka tidak mengetahui kalau mereka akan sampai di titik ini. Mereka mengira apapun yang mereka lakukan dan mereka anggap abu-abu ini tidak akan sampai menyeret mereka di titik yang sekarang ini. Di titik apa? Di titik di mana semuanya ini sedang viral dan tentu saja semua orang membicarakan dan tidak ada cara untuk meredam kasus ini dengan cara-cara yang mungkin biasa mereka lakukan. Semua perhitungan serasa meleset dan orang-orang yang dianggap bisa menolong ini tidak seperti yang diharapkan. Kita akan lihat lagi lalu apalagi yang akan ada di kartu saya. Kita melihat bahwa mereka yang tadinya menganggap bahwa orang-orang yang mereka mungkin anggap backingan kali ya, ini oknum-oknum, ini ternyata tidak seperti yang diharapkan dan mereka ini harus mencari jalan keluar sendiri. Artinya mereka saat ini sedang kebingungan. Mereka tidak tahu harus kemana dan beberapa di antaranya masih berusaha mencoba untuk menghilangkan barang-barang bukti dari keterlibatan mereka untuk mempromosikan aplikasi pura-pura trading yang ternyata adalah aplikasi betting. Dan kalau kita lihat ke Instagram mereka, kolom komentarnya sudah dibanjiri oleh orang-orang yang meminta pertanggungjawaban mereka dan menyayangkan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Tentu saja mereka pura-pura tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan hidup seperti sedia kala. Tapi polisi tidak akan tinggal diam dan karena memang kasus ini sudah menjadi viral, ini tidak akan mungkin bisa dihentikan dan penyidikan dan penyelidikan pasti akan dilakukan. Dan kalau dilihat dari kepergian ke Turki ini, kita akan tahu bahwa sakit ini biasanya sering digunakan oleh oknum-oknum yang terlibat permasalahan hukum untuk menunda terjadinya penangkapan, penyelidikan, dan pemanggilan untuk datang atas penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Bahkan dalam kasus di masa lalu, ada yang sampai menabrakkan Fortunernya secara sengaja agar dia terlibat kecelakaan dan menghindari tindakan hukum yang dilakukan oleh negara. Tapi ini bukan tahun 1950. Dan kepolisian negara Republik Indonesia lebih jago dan lebih pintar daripada apa yang mereka pikirkan. Mereka akan lari kemana pasti akan tetap bisa digelar perkaranya. Dan hanya tinggal menunggu masalah waktu hingga akhirnya mereka akan diperkarakan dan ditahan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Lalu apa niat mereka ini pergi ke sana? Kalau menurut saya mereka ingin menunggu sampai suasananya tidak se-viral sekarang.
Mungkin mereka akan tinggal sedikit lebih lama lagi di tempat itu dan menunggu mungkin teman-temannya membereskan beberapa hal, atau jangan-jangan mereka nggak akan pernah kembali lagi. Kalau itu sih saya pikir nggak akan terjadi. Atau mungkin sama seperti Habib Rizik yang pergi, yang nyatanya ingin berapa bulan, ternyata sampai 3 tahun baru kembali. Dan pergi kemanapun ini akan jadi percuma, karena kasus tetap akan dijalankan dan mereka akan tetap diselidiki. Mungkin mereka akan membeli beberapa waktu untuk mereka bisa ada di sana, tapi saatnya uangnya habis, mereka tentu saja harus kembali. Kalau ditanya akankah kasus ini menjadi dilupakan dan orang-orang tidak akan membicarakan lagi, mungkin beberapa saat akan ada pengalihan perhatian. Tetapi mengingat skala besarnya kasus ini, orang tidak akan lupa. Sehingga kemanapun mereka pergi, ini hanya tinggal tunggu waktu seperti saya bilang, dan publik pasti akan sangat susah lupa karena ada banyak sekali yang dirugikan. Serta negara di sini perlu untuk memberikan sebuah efek jera kepada orang-orang seperti ini agar mereka tidak melakukan hal serupa, dan orang-orang yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama ini segera pergi atau keluar dari skema ini tadi. Karena terlihat memang beberapa influencer ini tidak mengetahui dan akhirnya mereka menjadi afiliator dan melakukan hal yang sama yang sangat disayangkan ini tadi. Dan kalau saya kira di sini mereka pergi ataupun ada yang harus mereka lakukan menghapus video dan sebagainya, ini adalah order dari atasan mereka. Mungkin oknum-oknum mafia di Rusia yang menyuruh mereka untuk segera mengamankan posisi mereka. Atau mereka melakukan ini karena para pendonornya ini tadi memang mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, ini bukanlah tanggung jawab kami. Dan akhirnya mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri. Sangat disayangkan, tapi ini telah terjadi dan nasi sudah menjadi bubur. Dan jika ternyata mereka ini tidak kembali atau tidak segera menyerahkan diri, jangan khawatir, justice will be served, akan tetap ditegakkan dan mereka akan dijemput dengan paksa. Hal ini saya lihat dan keadilan di sini akan ditegakkan, semua akan diselidiki hingga usai dan tidak akan ada uang yang akan bisa membeli hukum. Kembali seperti tadi dikatakan bahwa mereka tidak menyangka bahwa hukum akan ditegakkan dengan cara seperti ini. Maka untuk kalian semua yang memang memiliki keraguan atau ketakutan atau ternyata kalian dirugikan, jangan ragu-ragu untuk melapor. Karena polisi hanya bisa bertindak atas laporan kalian. Jika kalian tidak melapor, tidak ada pasal yang akan dikenakan karena mereka actually tidak melanggar hukum yang ada di negara kita. Apa yang mereka lakukan ini mungkin ilegal, tapi tidak dalam koridor hukum yang akan bisa menangkap, kecuali ada yang dirugikan dan mereka melapor sehingga mereka akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia. Dan dengan ini semua kita lihat bahwa pemerintah di sini serius melindungi warga negaranya, berusaha untuk tidak tinggal diam dan membiarkan semua ini terjadi. Triliunan uang dipindahkan dari Indonesia ke luar negeri dengan cara membodohi warga negaranya, dan celakanya ini dilakukan oleh oknum-oknum afiliator yang ternyata adalah warga negara Indonesia sendiri. Dan mirisnya adalah uang yang mereka dapatkan dibelikan barang, dipamerkan lagi kepada orang-orang agar mereka lebih banyak lagi terbujuk dan ikut serta dalam scam judi berbalut investasi trading yang sangat menyesatkan ini. Tapi bisa jadi untuk yang pergi ke luar negeri ini, mungkin saja mereka di sini bukanlah lari dari kejaran polisi. Karena mereka mungkin tahu bahwa in the end of the day mereka akan tetap ditahan. Dan polisi pun pasti akan mengejar kemanapun mereka pergi. Mungkin saja mereka ini pergi karena takut hukum rimba yang akan terjadi jika mereka masih di Indonesia hingga detik ini. Walaupun saya sampaikan bahwa kalian semua yang merasa dirugikan jangan main hakim sendiri, tetapi kita tidak akan pernah tahu saat orang-orang yang uang yang sedianya akan digunakan untuk pergi beribadah ini ternyata raib, atau uang yang sedianya ini digunakan untuk mengobati orang tua yang sakit, membangun rumah, atau membangun tempat ibadah dan terus kemudian hilang karena ini semua dan disebabkan oleh orang-orang ini tadi, maka saya pikir ada benarnya lebih baik mereka lari dulu untuk menyelamatkan diri mereka. Ini yang bisa saya bacakan, dan untuk kalian semua yang merasa dirugikan atau kalian merasa ingin berinvestasi di satu tempat tapi kalian bingung apakah ini betul atau tidak, ingat saya tidak mengiklankan investasi apapun, tapi jika kalian ingin menanyakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, hubungi nomor di bawah ini. Siapa tahu investasi apapun yang kalian inginkan bisa saya ukur menggunakan kartu-kartu saya dan kalian akan menemukan jalan yang tepat untuk menginvestasikan dana kalian di tempat yang aman. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.